Ya, kami sampaikan kembali informasi pilihan hari ini. Nilai rupiah melemah, harga kedelai impor hampir menyentuh Rp14.000 per kilogram. Perajin tahu rumahkan separuh pekerjanya. Sungguh keji, seorang gadis cilik di kota Cimahi tewas ditikam seorang pria saat berjalan pulang ke rumah setelah mengaji. Selanjutnya, RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya hentikan meresepkan dan menjual semua jenis obat sirup anak terkait maraknya kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di Indonesia. Ya, warga Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Rabu malam geger. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun tewas ditusuk pria tidak dikenal usai pulang mengaji. Isak tangis Nita Soraya tak terbendung saat menerima ucapan duka cita dari warga dan kerabat di rumahnya Jalan Terusan Mukodar, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, setelah kehilangan anak gadis kesayangannya Putri Syakila dengan cara tak wajar. Putri Syakila tewas mengenaskan akibat ditikam seorang lelaki saat pulang mengaji pukul 7 Rabu malam lalu. Menurut keterangan ketua RT dan warga, korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di Jalan Mukodar hanya berjarak sekitar 200 meter dari rumah orang tuanya. Tidak ada saksi yang mengetahui persis pada saat kejadian. Korban yang ditemukan warga mengalami luka tusuk di bagian punggung dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawanya tak tertolong. Sebelumnya warga sekitar sempat mendengar teriakan anak kecil memanggil orang tuanya. Warga tak menyangka jika teriakan minta tolong itu berasal dari almarhumah Putri. Kalau lihat dari ini, karena tusuk di sebelah kiri. Ya, tusukannya sebelah kiri. Dan semalam sudah divisum juga. Kejadiannya apa? Ya, sekitar kemungkinan besarnya sebelum Isya lah gitu. Sebelum Isya kejadiannya. Jam 7-an kurang lah gitu. Diduga korban ditusuk oleh seorang pria yang langsung melarikan diri. Dugaan itu diperkuat dari rekaman kamera CCTV di salah satu titik tak jauh dari tempat kejadian. Belum diketahui persis motif pria itu menganiaya korban hingga tewas. Namun usai dianiaya dengan kondisi berlumuran darah, korban sempat berjalan kaki sejauh 200 meter untuk meminta pertolongan menuju kediaman orang tuanya. 7.30 gitu. Iya, 7.30. Tapi Bapak setelah itu keluar nggak pas? Enggak ada, cuman segitu kayak kedengarannya cuman mama udah aja 3 kali, nggak ada ucapan yang lain gitu. Kalau ada ucapan lain pasti juga saya keluar sama ibu saya juga ada lagi ngobrol. Disangkanya anak yang lagi main-main. Udah pulang aja gitu langsung marahin dan sampai lari-lari. Kasus pembunuhan ini tengah diselidiki oleh penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi. Namun polisi masih bungkam, belum memberikan pernyataan resmi. Jenazah korban hari Kamis telah dimakamkan di TPU keluarga yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Sementara itu, polisi akhirnya mengungkap rekaman kamera CCTV yang menunjukkan seorang pria yang diduga membunuh seorang gadis cilik yang tengah berjalan pulang dari mengaji di Kota Cimahi. Pria tersebut datang seorang diri menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam untuk menikam korban. Rekaman kamera CCTV menunjukkan seorang pria yang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Terusan Mukodar, Kota Cimahi. Pria itu lalu turun dari sepeda motor, mondar-mandir sambil membawa senjata tajam menuju salah satu gang. Di tempat itulah diduga ia menusuk korban Putri Syakila, gadis cilik berusia 12 tahun hingga tewas. Tak lama kemudian, pria tak dikenal tersebut kemudian bergegas kabur tancap gas mengendarai sepeda motor usai melukai korban. Paling sekitar ya dari sini paling. Artinya di sana ya? Di sana. Oh itu ya? Kan disimpan di depan sana. Oh motornya disimpan di sana. Nah, dia lari ke sini. Gak lama dia langsung balik lagi. Jadi membuntuti dan menunggu juga. Artinya sudah ditunggu ya Pak? Kalau lihat di CCTV ya? Jadi ke atas dulu kan dia, ke atas dulu.
baik lagi awalnya teh. Ya anaknya masih di belah sana. Dia ke atas, anaknya udah deket ke sini, dia ke bawah lagi. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi hingga hari Kamis masih menggali informasi terkait identitas pria yang diduga sebagai pelaku penganiayaan terhadap korban dan juga motif dibalik peristiwa berdarah ini. Polisi juga telah membentuk tim untuk memburu pembunuh yang tega menganiaya korban sepulang mengaji. Warga juga diminta waspada jika ada pria yang tak dikenal, bukan warga setempat, mondar-mandir di sekitar tempat kejadian. Itu menjadi titik awal, namun apakah terduga pelaku tersebut memang benar atau tidak, kami belum bisa menyimpulkan, dan tentunya kami dari pihak kepolisian, baik Polres maupun Polsek, berupaya keras dalam hal penyelidikan semaksimal mungkin untuk melakukan rangkaian pengungkapan agar secepat mungkin pelaku dapat tertangkap. Dari hasil autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, Kota Bandung, korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian punggung. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Menghamili seorang pelajar SMA dan tak mau bertanggung jawab. Seorang lelaki ditangkap polisi di Kabupaten Sukabumi. Dengan dikawal ketat petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi, tersangka berinisial P dan tersangka pemerkosaan lainnya digiring ke halaman Mapolres Sukabumi. Pria berusia 22 tahun tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan cabul, menghamili pacarnya yang masih duduk di bangku SMH hingga hamil 4 bulan. Sebelum kejadian, tersangka P telah berpacaran dengan korban selama 6 bulan dan telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan korban. Akibatnya sang pacar pun hamil. Namun saat dimintai pertanggungjawaban, tersangka P menolak dan malah berusaha menghindar. Pihak keluarga korban yang tak terima kemudian melaporkannya ke polisi. Tersangka beralasan tak mau bertanggung jawab karena hubungan cintanya dengan sang pacar tak direstui oleh orang tua. Dua kasus perbuatan cabul. Yang pertama adalah hubungan pelaku dengan korban adalah pacaran, yang mana pelaku dengan inisial P sering mengajak korban, merupakan pacarnya, yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA, berkunjung di penginapan, dan saat ini korban atau pacarnya tersebut hamil sudah 4 bulan dan pacarnya minta pertanggungjawaban kepada pelaku, namun pelaku tidak menepati janjinya dan dengan alasan bahwa keluarga pelaku tidak menyetujui hubungan mereka. Selain P, unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi juga menangkap 2 orang tersangka pemerkosaan. Kedua tersangka merayu korban serta mengiming-imingi dengan sesuatu, kemudian memperkosa korban. Mereka sempat mengancam korban agar tidak melapor, namun korban tetap melaporkan keduanya ke polisi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Sukabumi memberikan restoratif justice atau keadilan restoratif kepada Ridwan Hermawan, pelaku pencuri telepon genggam. Pembebasan Ridwan atas pertimbangan beberapa dasar dan melihat sisi kemanusiaan. Inilah Ridwan Hermawan, tersangka kasus pencurian yang terancam 5 tahun penjara. Pelaku mencuri 1 telepon genggam dan uang tunai di Jalan Lamping, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu. Atas pertimbangan beberapa dasar, khususnya dari sisi kemanusiaan, Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi pun memberikan restoratif justice kepada Ridwan. Pasalnya, Ridwan terpaksa mencuri ponsel untuk pengobatan istrinya yang saat itu mengalami pendarahan saat hamil anak ketiga. Selain itu, Ridwan juga merupakan tulang punggung keluarga. Restoratif justice atas nama Ridwan Hermawan alias Iyang bin E. Kurnia. Satu, dia bukan residivis. Yang kedua, ancamannya di bawah 5 tahun. Terus harga handphonenya di bawah 2,5 juta. Oke, Bu, apakah ada pertimbangan sisi kemanusiaan misalkan gitu, Bu? Ada.
terutama dia tulang punggung keluarga, yang mana anaknya 3, yang terakhir baru dilahirkan kurang lebih 6 hari ini. Sementara tersangka mengaku menyesal karena telah mencuri demi mencukupi kebutuhannya. Ngojek online atau pangkalan? Ngojek online, cuman handphone kan waktu itu hilang. Handphone jadi hilang. gak bisa kerja lagi, jadi ojek pangkalan biasa. Oh, jadi terpaksa. Kang, sekarang setelah ini ada menyesal atau misalkan bagaimana? Menyesal. Rencana mau kerja normal lagi, Kang, cari pekerjaan Lain. Untuk kebutuhan administrasi, Ridwan masih ditahan di Polres Sukabumi Kota selama 20 hari. Apabila Ridwan mengulang kejadian serupa, maka kedepannya tidak akan mendapatkan hak restoratif justice. Proses hukum dan pidana pun akan tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, ada beberapa syarat untuk melakukan restoratif justice. Di antaranya, tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh pelaku, kerugian di bawah 2,5 juta rupiah, adanya kesepakatan antara pelaku dan korban, serta tindak pidana dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Kita ke informasi lain, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon memusnahkan barang bukti dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari berbagai jenis narkoba, ponsel, dan senjata tajam. Pemusnahan barang bukti berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Kamis siang. Barang bukti yang dimusnahkan adalah narkotika dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap seperti ganja, sabu-sabu, dan tembakau gorila. Ribuan butir obat keras daftar G yang diperjualbelikan tanpa izin juga turut dimusnahkan. Narkoba yang dimusnahkan adalah sabu-sabu seberat 114 gram, ganja 24 gram, dan tembakau gorila seberat 650 gram, berikut alat telekomunikasi yang digunakan dalam peredaran barang haram tersebut. Sedangkan 6 jenis obat sediaan farmasi sebanyak 69.000 butir dimusnahkan menggunakan blender. Di samping narkotika, petugas kejaksaan juga memotong puluhan senjata tajam. Selain untuk melaksanakan perintah pengadilan usai putusan kasus, pemusnahan juga dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti. Tujuan daripada kegiatan pemusnahan barang bukti ini adalah samping untuk melaksanakan pelaksanaan putusan pengadilan dalam berkekuatan hukum tetap, juga menghindari adanya penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti juga disaksikan oleh Forkopimda Kota Cirebon, tokoh agama, serta organisasi kepemudaan. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.